banyak, kolekte, Alkitab, dan buku catatannya apa yang tercatat. Hari ini adalah hari kantate, yang artinya nyanyikanlah pujian bagi Tuhan. Sekarang adik-adik buka kidung jemaatnya nomor 9. Pujilah hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada napasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertarungkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, kembali kita berjumpa dalam ibadah. Abang akan membawakan doa pembukaan kita untuk tanggal 15 Mei ini. Mari kita berdoa adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Rohnya yang kudus, ibadah ini akan kita mulai. Tuhan Allah Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, kuduskanlah kami, baik yang menuntun acara ini berkhotbah, sehingga ibadah kami ini layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari kita buka kidung jemaat kita dari nomor 38 dengan lagu Telah Kutemukan Dasar Kuat. Kita bernyanyi adik-adik ya. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang
Shalom. Warta Sekolah Minggu untuk kita pada hari ini, Minggu 15 Mei 2022. Warta yang pertama. Pada awalnya memang kita berencana akan kembali mulai ibadah offline dimulai di tanggal 26 Mei dan minggu-minggu selanjutnya. Akan tetapi dengan beberapa pertimbangan dan diputuskan dalam rapat Parhalado, maka pertemuan offline untuk sementara ditunda karena adanya virus hepatitis misterius yang banyak menjangkiti kepada adik-adik atau anak-anak kecil. Warta yang kedua, untuk adik-adik sekolah minggu yang membutuhkan form nilai, bisa menghubungi abang dan kakak kelas masing-masing untuk janjian mengambil formulir nilainya. Adik-adik sekarang pasti sedang mengikuti ujian kan? Jangan lupa belajar dan berdoa untuk mendapat hasil yang terbaik. Warta yang ketiga, adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah online dan jangan lupa untuk absen dengan mengirimkan foto. Begitu juga jika ada aktivitas, adik-adik mengerjakan dan mengirimkan kepada abang dan kakak guru kelas masing-masing sesuai dengan deadline yang ada. Demikian warta sekolah minggu untuk kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, abang akan memberikan satu ayat untuk ayat hafalan pada minggu pagi ini dalam kebaktian kita pada hari Minggu ini. Diambil dari Matius 10 ayat 32. Dibuka bukunya, saya bacakan sekali lagi. Dari Matius 10 ayat 32. Sudah buka? Abang bacakan dari sini. Adik-adik mengikutinya di rumah. Abang mulai. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakunya di depan Bapakku yang di surga. Saya sekali lagi abang bacakan. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakunya di depan Bapakku yang di surga. Itulah ayat hafalan buat adik-adik pada minggu ini. Dari minggu-minggu yang lalu, adik-adik sudah mendengarkan ayat hafalan. Dihafal ya adik-adik ya, untuk memperkaya ayat-ayat Alkitab yang diberikan kepada adik-adik. Dihafalkan, dihayati, dan dilaksanakan ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Selamat berkebaktian. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu Kidung Jumat ini, sama-sama kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Masukkan ke dalam amplop, beri nama, kelas, berikan ke orang tua kalian. Orang tua kalian akan memberikan kepada Sintua Banjar. Sintua Banjar bertugas memberikan kepada bendahara gereja kita. Sama-sama kita buka lagu Kidung Jemaat nomor 395. Lagu Kidung Jemaat nomor 395. Betapa indah harinya. Ku meminta
Yesus membasuh dosaku. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum kita dengar, kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami pada hari ini akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mengenal dan mengerti firman-Mu yang kudus itu dengan baik Tuhan. Biarlah hamba-Mu berfirman Tuhan, untuk dapat mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu yang beribadah secara online ini firman yang hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian di rumah, hari ini Minggu tanggal 15 Mei 2022. Abang akan menyampaikan, mengajarkan firman yang baik kepada kita. Buka semua Alkitabnya ya. Hari ini Minggu Kantate dinamakan. Artinya bernyanyilah bagi Tuhan. Minggu Kantate, bernyanyilah bagi Tuhan. Dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 4. Mazmur 96 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpujilah sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Ya. Adik-adikku sekalian, hari ini tadi Minggu Kantate, bernyanyilah bagi Tuhan. Sehingga firman Tuhan pada saat ini akan bercerita tentang nyanyian. Bernyanyi. Untuk apa kita bernyanyi? Untuk apa kita bernyanyi dalam ibadah? Dan terakhir, apa yang dimaksud dengan ayat pertama tadi? Nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Adik-adik di rumah, simak apa yang abang akan ceritakan, apa yang abang akan sampaikan. Adik-adikku sekalian di rumah, kalau kita lihat ajang pencari bakat nyanyi lagu-lagu, apakah Indonesia Idol atau yang lain-lainnya, pasti dikatakan juaranya itu rata-rata orang Kristen, orang Batak pula. Karena apa? Mungkin kita semua dari dulu diajarkan bernyanyi sama orang tua kita, sama opung kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita punya talenta. Rata-rata orang Kristen dan Batak umumnya itu pandai-pandai menyanyi. Ya, kita lihat juara-juara festival nyanyi, pasti orang Batak. Ya, Kristen pula. Ada juga suku lain, suku Timur, suku Ambon, Papua, dan lain sebagainya. Karena apa, adik-adikku sekalian? Karena ternyata dalam ibadah-ibadah orang Batak itu bernyanyi adalah sangat penting adanya. Tapi tadi abang bilang ada juga kita yang gak pandai menyanyi ya. Karena gak semua juga orang samakan, oh kita semua pandai menyanyi. Tidak, ada juga yang kurang pandai bernyanyi. Tapi abang akan ceritakan selanjutnya. Jadi kita memang pada dasarnya diajarkan bernyanyi, terutama dalam beribadah. Ya, kalau abang bilang dalam firman ini bernyanyilah bagi Tuhan, ada istilah abang 3B. Bernyanyilah bagi Tuhan.
Bernyanyi adalah ibadah, itu yang pertama. Bernyanyi adalah berdoa, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bernyanyi adalah bersaksi, kesaksian. Ya, bernyanyi adalah ibadah, bernyanyi adalah berdoa, bernyanyi adalah apa tadi adik-adik? Bersaksi atau kesaksian. Abang mulai dari B yang pertama. Bernyanyi adalah ibadah. Tadi abang lanjut ya. Kalau kita beribadah di dalam gereja, atau adik-adik dulu yang waktu sebelum pandemi tatap muka, kita kan bernyanyi di ruang sekolah minggu ya. Kita bernyanyi sebelum doa pembuka, kita bernyanyi setelah doa pembuka, kita bernyanyi lagi. Setelah pengakuan iman bernyanyi lagi, sebelum khotbah kita bernyanyi lagi, dan setelah khotbah kita bernyanyi lagi. Mungkin ada 5 lagu yang kita nyanyikan tiap hari. Artinya apa adik-adik? Porsi bernyanyi dalam ibadah itu sangat penting dan besar. Hampir sama dikatakan bernyanyi sama berfirman, berkhotbah, dengarkan firman Tuhan itu sama. Dan waktunya sama. Kalau berfirman itu abang kakak, Pak Pendeta itu hanya 20 menit. Bernyanyi kurang lebih sama. Bahkan bisa jadi bernyanyi itu lebih panjang. Karena apa? Kalau kita adik-adik di gereja besar, kadang-kadang ada yang lihat kor ya, kor bapak-bapak, kor ibu-ibu, kor naposo pemuda, itu ada di luar nyanyian-nyanyian dalam buku ibadah. Ada kor, artinya dalam ibadah kita bernyanyi. Tetapi ada satu hal yang mungkin adik-adik harus pahami, yaitu kadang-kadang kita beribadah hanya ingin mendengar firman Tuhan. Salah adik-adik ya. Kadang-kadang beribadah itu hanya ingin mendengar firman Tuhan. Salah. Itu baru 50%. Bernyanyi adalah ibadah. Jadi dulu waktu kita masih sekolah minggu tatap muka, waktu ibadah mulai sekolah minggu itu biasanya anak-anak itu masih di luar ya. Kita panggil baru ayo masuk. Kenapa? Mereka berpikir belum mendengar firman Tuhan. Nanti aja setelah mau mendengar firman Tuhan kita masuk. Gitu juga kita lihat yang orang lain, orang besar ya. Kadang-kadang belum mendengar firman Tuhan, nanti saja. Setelah mendengar firman Tuhan baru kita masuk. Ternyata itu salah adik-adik. Bernyanyi adalah beribadah. Bernyanyi adalah bagian daripada ibadah. Ya, tidak bisa dipisahkan antara bernyanyi dan beribadah. Nah, bagaimana kita bernyanyi dalam ibadah? Dulu kalau adik-adik sekolah minggu dibilang, siapa? Ayo, siapa mau bernyanyi buka kidung jemaat? Ayo kita sama-sama buka kidung jemaat nomor 3, dibukalah. Kita bernyanyi. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Gitu yang benar. Tetapi ada adik-adik buka jemaat ya. Kami puji dengan riang. Jadi nyanyi-nyanyi itu setengah hati. Ya, harusnya kami puji dengan riang. Nyanyian itu harus benar-benar dari hati, bukan setengah hati. Ya, kalau kita bernyanyi setengah hati, itu kita salah. Tahu nggak adik bedanya bernyanyi dan mendengar firman Tuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bedanya antara bernyanyi dan mendengar firman Tuhan. Kalau mendengar firman Tuhan, ya, kita mendengar suara Tuhan melalui hamba yang menyampaikannya. Kita mendengar firman Tuhan, suara Tuhan itu kita dengar melalui hamba yang menyampaikannya. Kayak abang sekarang nih, abang menyampaikan tadi Mazmur 96 ayat 1-4. Itu suara Tuhan yang abang sampaikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi kalau bernyanyi, Tuhan ingin mendengar kita memuji dan memuliakan namanya. Ibaratnya Tuhan itu melihat dari atas itu. Dia lihat dari atas, mana yang buka mulutnya, mana yang setengah buka mulutnya, mana yang tertidur, tidak bernyanyi sama sekali. Ya,
Jadi kalau bernyanyi adalah Tuhan ingin mendengar kita untuk memuliakan dan mengagungkan namanya. Ya. Tidak hanya kita mendengar firman Tuhan, tapi Tuhan ingin mendengar kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin, adik-adik. Itu bedanya bernyanyi dan mendengar firman Tuhan. Makanya kalau adik-adik yang nyanyi itu dengan setengah hati, kami puji, itu setengah hati. Tuhan di atas melihat kita di bawah. Nah, ini anak sekolah minggu yang nyanyinya setengah hati. Nah, ini yang benar-benar bernyanyi sungguh-sungguh. Tuhan nggak melihat bagus tidaknya kita, tetapi hati kita bernyanyi. Kalau hati kita bernyanyi, lagu itu akan ada rasanya. Ya. Tadi umpamanya contoh ya, ada lagu dari Kidung Jemaat 401. Makin dekat Tuhan kepadamu. Ya, kalau kita nyanyi-nyanyi dengan penuh hati, kita akan meresapi apa lirik lagu itu. Makin dekat Tuhan kepadamu. Nah, ini bersambung dengan poin kedua, B yang kedua. Bernyanyi adalah berdoa. Tadi bernyanyi adalah ibadah. Ini kita sambung, bernyanyi adalah berdoa. Kalau kita berdoa, kita tunduk mata, tutup mata, lipat tangan, ya, dan berdoa. Kita berkata-kata dalam doa. Bernyanyi demikian, ya. Kita berkata-kata kepada Tuhan dalam nyanyian-nyanyian kita. Makin dekat Tuhan kepadamu. Itu sebuah kata-kata yang mengandung arti kalau kita benar-benar bernyanyi untuk Tuhan. Kalau kita asal bernyanyi, makin dekat Tuhan kepadamu, tetapi kita nggak tahu makna daripada kata-kata itu. Tahu nggak kata itu makin dekat Tuhan? Karena hidup kita ada batas waktunya. Kita tidak bisa bersuka-suka dalam dunia ini, tapi kita harus untuk mengabdikan dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan dalam bentuk profesi apa aja. Yang ada di sekolah minggu ya. Kalau kalian nanti bernyanyi, nyanyilah. Karena bernyanyi itu berdoa. Kalau mau berdoa, ya Tuhan, saya mau naik kelas, saya mau belajar baik-baik, Tuhan tolonglah. Itu juga bernyanyi, makin dekat Tuhan kepadaku, tolong aku Tuhan. Atau Kidung Jemaat 18, Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, penuh semangat. Karena bernyanyi adalah berdoa, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mendengar dari atas, melihat kita bernyanyi, melihat kita berdoa. Adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan, ada lagi B yang terakhir tadi, B yang ketiga, bersaksi, kesaksian. Ya, kesaksian itu adalah ungkapan hati. Kayak lirik lagu, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Itu lirik lagu kesaksian dari sang penulisnya. Ya, adik-adik sekalian ya. Kesaksian dari penulisnya, dia merasa maka jiwaku pun memuji, aku memuji, bersaksi untuk Tuhan, kebaikan Tuhan seperti ayat kita tadi. Di sini adik-adik sekalian di ayat 96 di Mazmur pasal 96, nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkan keselamatan.
ceritakan kemuliaannya di ayat ketiga, ya. Kabarkan keselamatan, ceritakan akan kemuliaannya. Itu adalah kesaksian, adik-adik sekalian. Nah, abang ada cerita sedikit, ya. Adik-adik, ada sebuah kapten kapal, ya, namanya Johnny Newton. Namanya Johnny Newton, dia seorang kapten tadinya. Tapi bagaimana suatu ketika dia berubah. Akhirnya dia bergaul dan berteman bersama ada seorang saudagar pedagang Afrika. Dan pedagang Afrika ini adalah pedagang budak. Pedagang budak artinya budak itu menjual orang-orang, ya. Dan dia disuruh untuk membawa budak-budak ini ke kapal. Dan di kapal dia mengalami suatu proses dalam kehidupannya. Bukan proses yang makin membaik, tapi proses yang makin memburuk. Di kapal dia suka berminum-minum, bermabuk-mabukan, ya. Dan dia makin lama makin kacau dalam hidupnya. Kemudian Johnny Newton ini seketika di kapal itu tiba-tiba ada angin kencang, angin guru, kapal itu diombang-ambingkan. Kapal itu mau hampir tenggelam. Dia bersedih dan dia tunduk di kapal itu, sehingga dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menulis sebuah lirik lagu. Dia menulis suatu cerita kesaksian dalam hidupnya. Tadi bernyanyi adalah kesaksian. Dan lirik lagu itu dia namakan judulnya Amazing Grace. Ajaib benar anugerah. Itulah karya tulisan dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi mengalami pembaruan dalam hidupnya dan pertobatan. Coba adik-adik buka di rumah Kidung Jemaat nomor 40. Kidung Jemaat 40, ya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Dikatakan, ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Artinya apa? Johnny Newton dalam kesaksian hidupnya, dalam nyanyian yang kita nyanyikan barusan, dia mengatakan hidupnya sudah bercelah, hidupnya sudah buta terhadap Tuhan, dengan mabuk-mabukan, minum-minuman, mungkin pukul-pukulan atau apa. Dan dia mengatakan dirinya sudah sembuh karena dia sudah mengalami pertobatan. Amazing Grace, ajaib benar anugerah. Itulah bernyanyi yang dikatakan kesaksian. Bagaimana kita bernyanyi dan kesaksian. Dan cerita Johnny Newton ini adalah ungkapan yang benar-benar tulus dalam hidupnya. Dan sampai saat ini lagu ini sangat dikenal dan terkenal bagi kita pada umumnya. Amin, adik-adik sekalian. Nah, sekarang yang terakhir Abang ingin sampaikan, tadi ada kalimat di ayat pendahuluan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tadi minggu ini bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ada lagunya kalau adik-adik buka YouTube. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ya, bukan. YouTube-nya itu bagus adik-adik. Kalau kalian nyanyi, kalian akan hidup jiwa dan hati kalian. Jangan hanya kalian nyanyi lagu duniawi, ya, nggak salah sih. Tapi kalau lagu duniawi, lagu patah hati, lagu percintaan, lagu dan lain sebagainya, ya. Tetapi lagu yang kita nyanyikan untuk kemuliaan Tuhan adalah kesaksian hidup kita melihat dunia ini dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi abang bilang apa sih artinya nyanyian baru itu?
Kalau nyanyian baru itu berarti nyanyian lama apa tidak perlu? Apa tidak usah? Kalau nyanyian baru itu adalah sesuatu yang baru. Kalau makanan ya kan enak ya. Makanan itu hangat baru dari cookers ya, tempat masak itu ya. Kita fresh, makan hangat-hangat enak. Sesuatu yang buah pun yang fresh, enak kita makan. Merasa segar, dahaga yang haus menjadi segar dan enak, sesuatu yang baru. Nyanyian baru yang diartikan dalam firman Tuhan ini adik-adik ya, adalah ciptaan baru. Hati dan jiwa kita baru. Bagaimana kita mengenal akan Tuhan lebih dekat dan lebih baik lagi. Seperti tadi Johnny Newton ya, dari sesuatu yang buruk dia menjadi sesuatu yang baru dan dia ungkapkan dalam pujian-pujian. Itulah nyanyian baru ya. Kita harus memuji nama Tuhan bukan hanya kata-kata saja, tetapi kita memaknai lagu itu dengan menghayati seperti yang abang tadi nyanyikan. Maka jiwaku pun memujimu, semangat bernyanyi. Itulah nyanyian baru. Artinya kita rubah hidup kita. Mungkin kita punya pengalaman pribadi seperti Johnny Newton ya. Mungkin di rumah kita melawan orang tua. Mungkin kita di rumah suka mencontek, di sekolah suka mencontek. Mungkin di luar suka berantem. Mungkin ada adik-adik sekalian sekarang ikut kenakalan remaja sekarang. Mulai saat ini adik-adik katakan, saya harus hidup baru. Saya harus menjadi ciptaan baru dengan berbuat yang lebih baik untuk hari-hari ke depannya. Amin. Berbuat yang baik. Nyanyikan nyanyian baru. Ya. Tuhan memulihkan Johnny Newton tadi dari perubahan yang lama menjadi baru. Kita juga adik-adik sekalian. Sifat kita yang lama, kalau disuruh abang kakak gurunya bernyanyi, nyanyilah dengan baik. Jangan nyanyi setengah hati. Atau kita disuruh datang ibadah jam 9, datanglah ibadah jam 9. Jangan tunggu nanti 15 menit lagi baru khotbah. Aku buka YouTube, aku datang gereja jam 9:15. Jangan. Tadi karena dikatakan, abang katakan beribadah itu sama dengan bernyanyi, ya. Bernyanyi sama dengan beribadah. Kalau adik-adik beribadah datang telat-telat, berarti bernyanyi pun tidak ada gunanya. Dan terakhir, Bapak Reformasi gereja kita, Martin Luther King, mengatakan bernyanyi dan beribadah, bernyanyi dan Alkitab adalah dua hal yang saling berkaitan. Alkitab dan nyanyian puji-pujian adalah dua hal yang saling berkaitan. Kalau Alkitab saja tanpa puji-pujian tidak ada gunanya. Dua hal ini adalah satu untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ya, artinya mulai sekarang ada yang berpikir, oh abangnya bilang saya bernyanyi itu untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun suara saya pas-pasan, tetapi saya bernyanyi dari hati untuk kemuliaan Tuhan. Karena bernyanyi adalah beribadah. Karena bernyanyi adalah berdoa. Karena bernyanyi adalah bersaksi kesaksian. Bernyanyilah bagi Tuhan, kumandangkan Tuhan. Di ayat terakhir, karena Tuhan kita adalah Allah yang lebih dahsyat daripada segala-segalanya ada di bumi. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa kami yang sungguh luar biasa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau menyuruh kami bernyanyi bagi Tuhan. Kami ingin bernyanyi agar Engkau mendengarkan nyanyian kami dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Karena kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Biarlah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing bernyanyi untuk Tuhan. Bernyanyi dari hati mereka. Karena mereka ciptaan baru yang Engkau ciptakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita
sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah bernyanyi puji-pujian. Saatnya kita tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Adik-adik di rumah berdoa ya, dan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh amat baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bagaimana kami bernyanyi nyanyian baru bagi Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, karena puji-pujian itu adalah ibadah yang kami lakukan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa semua surga, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya meminta perlindungan-Mu Tuhan, belas kasihan Tuhan terhadap kondisi dunia, bangsa dan negara kami. Wabah virus apapun yang ada sekarang Tuhan, yang tidak henti-hentinya kami dengar, Corona, Omikron, dan sekarang hepatitis dan lain sebagainya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau turut campur Tuhan, Engkau melindungi kami Tuhan, Engkau menjaga adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah kami masing-masing, dan yang beraktivitas dimanapun adik-adik itu berada Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, jagalah mereka Bapa, agar mereka sehat-sehat selalu Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan adik-adik kami bila bersekolah, dalam perjalanan dan pulang Tuhan. Lindungi mereka, biarlah ilmu yang mereka dapat adalah bekal untuk masa depan mereka Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan, bila adik-adik kami yang sakit, orang tuanya yang sakit, atau guru-guru seminggu yang sakit Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Engkau sembuhkan mereka, Engkau kuatkan mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu Tuhan di setiap saat dan di setiap waktu. Kami juga mendoakan gereja-Mu Tuhan, HKBP Keberlama, dari pendeta, dari majelis dan para jemaat Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Jaga dan lindungilah mereka Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak kami pinta dalam doa-doa kami masing-masing Tuhan, terutama adik-adik sekolah minggu yang berdoa syafaat di rumah Tuhan. Dengarlah mereka satu persatu Tuhan. Hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Salam sejahtera. Tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.